Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Sehat semua ya? Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Siwikano Aryani, dalam pembelajaran IPS kelas 9. Dan kita masuk pada bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, lebih khusus hari ini kita akan belajar mengenai perdagangan internasional. Apa dan bagaimana perdagangan internasional akan kita pelajari, kita simak rangkaian materi, yaitu dari mulai pengertian, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, manfaat serta hambatan perdagangan internasional. Ya, peta konsepnya seperti ini ya. Dalam faktor-faktor nanti ada perbedaan dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, kemudian penguasaan iptek dan biaya produksi. Kemudian dari segi manfaat, perdagangan internasional tentu saja memberi keuntungan banyak bagi setiap negara, minimal adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kemudian kalau jual belinya banyak, ya tentu akan menambah devisa. Nah, dengan demikian juga ada hambatan dalam perdagangan internasional yang kita kenal sebagai proteksi, kemudian kuota, sistem politik dumping, dan embargo. Masing-masing akan Ibu jelaskan dalam sesi materi IPS hari ini. Anak-anakku, mari kita sejenak membandingkan antara perdagangan nasional atau dalam negeri dengan perdagangan internasional. Dari segi transportasi, biaya angkut, distribusi, kemudian sistem transaksi, pengantar bahasa tentu berbeda ya. Nah, kita lihat dalam hal penelitian kualitas barang. Kalau perdagangan nasional itu cukup diteliti oleh standar industri Indonesia atau yang mungkin biasa kita kenal sebagai SNI, Standar Nasional Indonesia. Tapi kalau barang-barang yang kita perjualbelikan secara internasional, itu harus diteliti dan memenuhi standar International Standard Organization atau ISO. Nah, kemudian soal alat pembayaran. Kalau di dalam negeri kan kita menggunakan mata uang yang sama. Di Indonesia misalnya menggunakan rupiah. Tetapi kalau perdagangan antar negara, kita menggunakan valuta asing. Macam-macam, karena aturan, hukum, norma yang berlaku juga kadang-kadang suka berbeda. Umumnya, mata uang yang digunakan adalah dolar. Nanti kita belajar tentang neraca perdagangan ya. Kemudian lokasi perdagangan. Kalau di dalam negeri kan ya skupnya kecil, hanya antar pulau. Tetapi kalau perdagangan internasional, ya harus luar negeri atau internasional. Nah, anak-anakku, kita lihat dulu pengertian perdagangan internasional. Kalian bisa baca di slide ini. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan lintas negara, di mana negara tersebut memproduksi sebagian kebutuhannya sendiri dan mengekspor kelebihannya. Kemudian mengimpor apa yang tidak dia produksi dengan tujuan untuk saling melengkapi dan mencari laba. Nah, ada beberapa clue atau keyword dalam materi ini, misalnya ekspor, impor, kemudian devisa, kurs valuta asing, neraca, dan sebagainya. Manfaat perdagangan internasional, satu, adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, mengembangkan spesialisasi negara. Ketiga, mengembangkan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional. Dan keempat, meningkatkan peluasan pasar serta kerjasama antar negara. Faktor yang mendorong perdagangan internasional adalah karena setiap negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri disebabkan oleh faktor sumber daya alam yang berbeda. Belum lagi spesialisasi produksi dari masing-masing negara. Kemudian adanya penguasaan teknologi dan kualitas SDM yang berbeda, serta perbedaan biaya produksi. Nah, faktor pendorong yang pertama kita lihat ya, perbedaan sumber daya alam. Ini adalah gambar-gambar komoditi ekspor Indonesia. Yang kita andalkan adalah ikan laut, kemudian kayu, karet, sawit. Ada lagi yang dikenal sejak zaman penjelajahan samudra adalah rempah-rempah, kemudian kokoa, teh, dan kopi. Nah, sementara komoditi yang diimpor Indonesia karena kita tidak memproduksi sendiri, diantaranya adalah gadget, baik handphone, laptop, tab, dan sebagainya. Kemudian alat transportasi, motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan manufaktur atau mesin-mesin yang digunakan sebagai barang modal. Pakaian, minuman, dan makanan juga Ibu yakin kalian sudah tidak asing ya dengan produk-produk luar negeri, semua branded dan dijual di Indonesia. Nah, belum lagi waralaba atau franchise yang menawarkan berbagai produk makanan-makanan asing. Ini semua kita impor.
Nah, anak-anakku, faktor pendorong yang kedua adalah adanya perbedaan sumber daya manusia dan teknologi. Kenapa gambarnya coklat? Karena ibu ingin memberikan gambaran yang sederhana saja. Kita tahu bahwa negara-negara Eropa seperti Swiss, Prancis, Belgia itu merupakan negara-negara pengolah coklat terbaik di dunia. Padahal tidak ada satu batang coklat pun yang tumbuh di negara itu. Nah, jadi bagaimana proses produksinya? Kita lihat ya. Eksportir Indonesia termasuk salah satu negara pengekspor coklat terbesar di dunia, itu kita para petaninya menjual coklat mentah atau kokoa tadi ke negara-negara maju. Kemudian importir atau pembeli itu mendistribusikan kokoa mentah itu ke berbagai pabrik pengolahan coklat untuk kemudian diproses dengan teknologi dan skill tinggi, dikemas dan siap dijual dalam bentuk barang jadi. Nah, coklat itu yang sudah siap santap akhirnya diekspor lagi oleh negara-negara maju ke berbagai negara termasuk Indonesia, tentu dengan branding atau merek yang sudah terkenal. Akhirnya kita dikenal sebagai kita mengekspor barang mentah dan mengimpor barang jadi. Nah, faktor pendorong yang ketiga perdagangan internasional adalah karena adanya perbedaan biaya produksi. Menurut teori Bapak Bambang Wijayanta, biaya produksi itu adalah keseluruhan biaya yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk menghasilkan produk, hingga produk tersebut bisa sampai di pasar atau sampai ke tangan konsumen. Nah, biaya produksi sering juga disebut sebagai ongkos produksi. Biasanya adalah untuk membeli bahan baku, kemudian upah pekerja, biaya administrasi, promosi, distribusi, dan lain-lain. Nah, contoh yang paling mudah, Ibu ambil satu logo ya, pasti kalian tahu lah, logo apa ini? Oke, Nike, atau ada yang menyebut Nike. Nah, brand ini dari negara mana? Ya, betul, Amerika Serikat. Tapi apakah Nike ini diproduksi di Amerika? Oh iya, tidak. Lalu diproduksi di mana? Dan kenapa harus diproduksi di luar negaranya? Oke, kita lihat ya. Brand sport yang terkenal dengan ikon centang ini didirikan pada Januari 1964. Mereka awalnya ingin bersaing dengan produk merek Jerman seperti Adidas dan Puma yang sudah menguasai pasar Amerika. Tetapi mereka ingin harga jualnya itu lebih murah dari brandednya Eropa. Nah, akhirnya supaya bisa terjual dengan harga yang lebih murah, kemudian mendapat pangsa pasar yang lebih luas, Nike memilih tempat memproduksi di negara-negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara Asia lainnya, Taiwan, Korea, Vietnam, dan India. Nah, kenapa tidak diproduksi Amerika? Karena bahan baku industrinya banyak terdapat di Asia, otomatis nanti ongkos produksinya lebih murah dong. Kemudian upah pekerja, orang-orang Indonesia dan Asia lainnya itu dibayar jauh lebih murah dibandingkan dengan upah SDM di Amerika dan Eropa. Lalu yang ketiga, pangsa pasar. Target market mereka, penduduk Asia kan banyak sekali. Bahkan benua Asia ini adalah benua dengan penduduk terpadat di dunia, betul kan? Jadi kalau mereka memproduksi di sini, dijual juga di sini, walaupun brandingnya punya mereka, nah luar biasa itu strategi marketingnya. Oke anak-anak, kita lanjut. Ini gambar-gambar ya bahwa Nike di Indonesia itu sudah banyak, lebih dari puluhan pabrik, kemudian juga dengan puluhan ribu karyawan. Ada yang di Tangerang, Majalengka, kemudian Sukabumi, di Cianjur, di Bandung, dan lain sebagainya. Kalau saja Nike menghentikan produksinya di Indonesia, ya maka akan puluhan ribu orang terkena PHK atau menjadi pengangguran massal. Mudah-mudahan tidak terjadi. Oke, kita masuk sekarang ke hambatan perdagangan internasional. Terdiri dari 3 hal, sebenarnya 4 sih, tapi kuota dan proteksi kita gabung ya. Kuota dan proteksi, kemudian politik dumping atau dumping policy, dan embargo. Kita mulai dengan kuota dan proteksi. Konsepnya, kuota itu adalah pembatasan produk impor dengan cara menetapkan jumlah tertentu yang bisa masuk ke dalam negeri. Kemudian kalau proteksi, artinya perlindungan terhadap produsen dalam negeri agar hasil produksinya tetap bisa menguasai pasar dan tidak dikalahkan oleh produk-produk impor. Nah, Ibu ambil contoh lagi ya, dengan menggunakan beras. Nah, si Chan lagi makan tuh. Oke, misalnya gini, ilustrasinya.
Kebutuhan beras dalam negeri itu 10 ton per bulan. Ini di satu wilayah ya. Kemudian hasil produksi beras dalam negerinya 8 ton per bulan. Maka kita kekurangan stok beras sekitar 2 ton per bulan. Nah, anak-anak, jika pemerintah mengimpor 5 ton beras, maka akan tersisa 3 ton produk lokal yang tidak terjual di pasar. Betul kan? Jika tidak dibatasi atau tidak dikuota, maka beras impor itu akan menguasai pasar Indonesia, sementara beras lokal dari petani Indonesia tidak laku. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proteksi atau untuk melindungi produk-produk Indonesia. Nah, hambatan yang berikutnya adalah politik dumping. Ini merupakan kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah dibandingkan kalau menjual di dalam negeri untuk jenis barang yang sama. Apa tujuan dari dumping policy? Satu, ada untuk menguasai pasar di luar negeri, kemudian mencapai target penjualan dan persaingan pasar internasional. Salah satu negara yang sering menerapkan politik dumping adalah Jepang. Oke, kita beralih pada embargo. Ini salah satu hambatan perdagangan nasional yang biasa dikaitkan dengan masalah politik. Embargo adalah pelarangan perniagaan atau perdagangan dengan sebuah negara. Nah, biasanya dilakukan oleh sekelompok negara terhadap negara lain sebagai sanksi atas suatu kebijakan atau peristiwa politik sehingga pemerintah negara tersebut dalam keadaan internal yang sulit. Ini di ilustrasi gambar adalah Amerika Serikat yang mengembargo Kuba ya. Oke, anak-anakku, mungkin itu saja materi kita hari ini, tapi ada tugas mandiri yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah literasi. Coba kalian cari referensi tentang kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara lain, bebas mana saja yang kalian temukan. Kemudian tuliskan hal-hal penting hasil bacaan tersebut sesuai dengan kaidah 5W1H. Apa, siapa, di mana, apa saja produknya, kemudian bagaimana proses transaksi kerjasamanya, keuntungan dan kerugiannya apa bagi Indonesia juga bagi negara tersebut. Lalu posting atau unggah jawaban kalian ke Google Classroom IPS. Nah, pertemuan berikutnya kita akan bahas review tugas kerjasama perdagangan Indonesia dengan negara lain, kemudian ekspor impor, neraca perdagangan, dan contoh serta latihan soal. Buat kita hari ini, dream big, set goal, take action. Bercita-cita tinggi, tentukan tujuan, dan ambil tindakan. Oke, terima kasih anak-anakku atas pertemuan hari ini. Semoga ada manfaat untuk kalian semua. Kita tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.